Shalom, selamat pagi Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Selamat datang di Intimacy Worship. Dan pagi hari ini saya mau mengajak kita untuk kita sama-sama menyembah Dia. Karena di dalam firman Tuhan, di dalam kitab Mazmur 108 itu mengatakan bahwa bangunlah hai jiwaku. Kita mau sembah Dia, kita mau naikkan ucapan syukur kita mau bermazmur bagi Dia. Maka dari itu, mari saya ajak kita untuk kita membangun setiap jiwa kita. Untuk kita mau menyembah Tuhan. Mari sebelum kita menyembah Tuhan, kita mau berdoa bersama-sama. Terpujilah Engkau ya Allahku, terpujilah Engkau Bapa dan Rajaku. Terima kasih Tuhan, bahwa hari ini, pagi ini Tuhan, kami boleh bangun Tuhan, dengan tubuh yang sehat Bapa. Sampai hari ini Tuhan, kasih-Mu terus nyata, kasih-Mu terus berlimpah atas setiap kami. Biarlah setiap hati dan jiwa kami Tuhan, itu mau boleh membawa mazmur bagi-Mu ya Bapa. Kami mau terus lebih lagi menyembah Engkau Tuhan. Dan biarlah hidup-Mu Tuhan, itu terus ada dalam hati kami. Dan biarlah hidup kami juga terus ada di dalam perkenanan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siap menyembah-Mu ya Bapa. Kami siap memuji-muji Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Bangunlah hai jiwaku, sembahlah Tuhan. Hatiku siap membangunkan fajar. Bangunlah hai jiwaku, hatiku siap bermazmur bagimu.
Sesudah orang Filistin merampas tabut Allah, maka mereka membawanya dari Ebenezer ke Ashdod. Orang Filistin mengambil tabut Allah itu, dibawanya masuk ke kuil Dagon dan diletakkannya di sisi Dagon. Ketika orang-orang Ashdod bangun pagi-pagi pada keesokan harinya, tampaklah Dagon terjatuh dengan mukanya ke tanah di hadapan tabut Tuhan. Lalu mereka mengambil Dagon dan mengembalikannya ke tempatnya. Tetapi ketika keesokan harinya mereka bangun pagi-pagi, tampaklah Dagon terjatuh dengan mukanya ke tanah di hadapan tabut Tuhan. Tetapi kepala Dagon dan kedua belah tangannya terpenggal dan terpelanting ke ambang pintu. Hanya badan Dagon itu yang masih tinggal. Itulah sebabnya para imam Dagon dan semua orang yang masuk ke dalam kuil Dagon tidak menginjak ambang pintu rumah Dagon yang di Ashdod sampai hari ini. Tangan Tuhan menekan orang-orang Ashdod itu dengan berat, dan ia membingungkan mereka. Ia menghajar mereka dengan borok-borok, baik Ashdod maupun daerahnya. Ketika dilihat orang-orang Ashdod bahwa demikian halnya, berkatalah mereka, "Tabut Allah Israel tidak boleh tinggal pada kita, sebab tangannya keras melawan kita dan melawan Dagon Allah kita." Sebab itu mereka memanggil berkumpul kepadanya semua raja kota orang Filistin dan berkata, "Apakah yang akan kita lakukan dengan tabut Allah Israel itu?" Lalu kata mereka, "Tabut Allah Israel harus dipindahkan ke Gad." Jadi mereka memindahkan tabut Allah Israel itu ke sana. Tetapi setelah mereka memindahkannya, maka tangan Tuhan mendatangkan kegemparan yang sangat besar atas kota itu. Ia menghajar orang-orang kota itu, anak-anak dan orang dewasa, sehingga timbul borok-borok pada mereka. Lalu mereka mengantarkan tabut Allah itu ke Ekron. Tetapi sesampai tabut Allah itu di Ekron, berteriaklah orang Ekron itu demikian, "Mereka memindahkan tabut Allah Israel itu kepada kita untuk mematikan kita dan bangsa kita."
Sebab itu mereka memanggil berkumpul semua raja kota orang Filistin itu dan berkata, "Antarkanlah tabut Allah Israel itu. Biarlah itu kembali ke tempatnya, supaya jangan dimatikannya kita dan bangsa kita." Sebab di seluruh kota itu ada kegemparan maut. Tangan Allah menekan orang-orang di sana dengan sangat berat. Orang-orang yang tidak mati dihajar dengan borok-borok, sehingga teriakan kota itu naik ke langit. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk berkat yang boleh kami terima dari malam sampai dengan pada pagi hari ini. Tuhan, kami mau berdoa untuk setiap hamba-hamba Tuhan dimanapun mereka berada. Kiranya Engkau memberkati pelayanan mereka, jadikan mereka berkat dimanapun mereka ditempatkan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami berdoa untuk setiap kesejahteraan dan apapun yang menjadi masalah di bangsa dan negara ini. Kami percaya bahwa Engkau turut campur tangan dalam setiap masalah yang ada di bangsa ini. Berkati setiap pemimpin yang ada. Kami percaya bahwa mereka adalah orang-orang yang Tuhan pilih. Kami juga berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Kami berdoa kiranya Engkau Tuhan memberikan kesembuhan yang luar biasa. Biarlah mereka boleh menjadi kesaksian dalam kehidupan mereka, bahwa Engkau turut bekerja dalam setiap hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin.